Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Malam ini saya mau klarifikasi mengenai hal-hal yang beberapa hari ini sudah heboh, tapi berhubung saya sangat sibuk sekali, apalagi kemarin kebetulan di kantornya bapaknya kita makan siang bersama, jadi saya sibuk dan yang lain-lain, anak ujian dan yang lain-lain. Terus terjadi kehebohan, teman-teman tahu saya sebetulnya saya nggak etis untuk marah-marah, juga itu bukan sifat saya. Terus karena terus menerus saya mendapat dorongan yang tidak bahagia di hati saya. Semua anak-anak saya yang merasa lihat konten itu tidak pas di hati, ibu harus klarifikasi, ibu harus menjelaskan. Iya, saya akan menjelaskan sejelas-jelasnya supaya teman-teman paham apa yang sebenarnya terjadi, ya. Yang di rumah sakit itu namanya Mbak Rini. Tak jelaskan ya teman-teman. Dari pertama kali saya mengenal Mbak Rini itu 10 tahun yang lalu. Sudah kontrak kelima plus 3 bulan, ya. Terus selama ini yang terakhir, majikan yang terakhir itu gajinya dia itu hampir 6.000, 55 sampai 6.000 setiap bulan. Kalau nggak libur sampai 7.000. Majikannya CC-nya ada 2. Terus kerja di situ juga sudah renew kontrak kurang lebih 2-3 bulan ini. Uang tiket, uang gaji juga ditambahi jadi 6.000. Terus apalagi kejadiannya seperti apa? Tanggal 7 jam 2.23 itu saya dikabari di WA sama Mbak Rini, mem saya masuk rumah sakit. Tapi bacanya paginya karena itu sudah bukan jam kerja saya. Terus paginya baru saya respon, paginya baru saya telepon, terus saya tanyain masalahnya apa, kronologinya apa. Saya semua ada buktinya. Terus anaknya sudah ke dokter, sudah disuntik tetanus apa gitu ya, mungkin tetanus apa gitu, intinya sudah disuntik sama dokternya dan ada jadwal suntik 2 kali lagi, jadi total suntiknya 3 kali. Terus jam 8 tanggal 8 Juni paginya, dari jam 7 8 Juni itu pulang ke rumah majikan. Dia juga ada WA majikan, mem saya perlu istirahat. Ya, majikan juga istirahat toh karena ada pengkaji juga. Pengkaji itu sick leave. Sick leave itu surat cuti. Tapi karena surat cutinya tidak ada, majikan nggak tahu harus ngasih dia berapa. Jadi paginya tanggal 8 atau tanggal 9 gitu ambil surat cuti ke rumah sakit dan majikan minta hasil majikan minta hasil labnya itu apa, tapi nggak dikasih hasil lab karena disuntik aja. Terus itu waktu periksa juga sempat ini kenapa digigit anjing, mau lapor nggak ke polisi, dokternya juga begitu. Mbak Rini memutuskan nggak lapor. Oke. Setelah itu tanggal 8, 9, 10, 11, 12 itu setiap malam WA saya. Jamnya jam 1, jam 2, jam 3, jam pagi jam 5 saya hampir nggak tidur karena saya khawatir dia sakit. Terus akhirnya tanggal 12 dia merasa pusing. Setelah itu dia bilang ke majikannya, "Dede saya pusing." Iya, ke rumah sakit. Terus saya nggak bisa jalan. Terus saya bilang, "Ya wis, call 99 kalau nggak bisa jalan." Terus habis itu nggak call 99 tapi naik taksi. Dia ke rumah sakit lagi tapi tidak periksa, cuma ambil antrian aja terus datang ke sini. Terus setelah datang ke sini dia maksa minta resign, minta mengundurkan diri. Saya sudah bilang kondisimu sakit, tolong sembuh dulu baru mundur. Jangan memutuskan apapun ketika sakit. Ayo tak antar ke rumah sakit. Enggak, mem saya enggak tahan, saya harus resign. Orang tuanya, bapaknya ngubungin saya, ibunya ngubungin saya, resign. Oke, wes terserah kamu mbak. Jam 6 sore saya bilang sudah, ini sudah saukung saya jam 6 sore, silahkan. Ini surat-suratnya terserah kamu pikirkan sendiri. Karena omonganku nggak pakai dan mumplok, nggak dianggap, oke, nggak apa-apa, terserah kamu. Habis itu sampai rumah majikan dia numpak taksi lagi kalau nggak salah. Sampai rumah majikan katanya sakit, katanya nggak bisa gerak, itu naik taksi ke sini. Terus habis itu nulis suratnya. Ada CCTV majikan di sini juga ada. Surat-suratnya itu tanggal 12. Tanggal 12 jam 6 sore sampai jam 8 itu baru balik lagi ke sini. Setelah balik lagi ke sini, oke, wes mbak, terserah kamu, itu keputusanmu, mau resign, mau apa, oke. Sampai dia ganti majikan 1 bulan gaji itu. Terus akhirnya
dari dia resign itu, saya sudah agak khawatir karena dia kondisinya kan nggak baik-baik saja dengan cerita segala macam digigit anjing dan yang lain-lain. Intinya sudah bawa ke dokter, sudah ditangani lah. Terus malamnya oke, nyampe sini jam 8-9. Waktu itu tak jemput pada mbak, enggak usah mem, enggak usah dijemput, saya semua ada percakapannya. Terus akhirnya jam 8-9 itu kita masih ngobrol baik-baik aja. 10-11-11:30 dianya teriak-teriak, terus kayak orang nggak sadarkan diri gitu. Terus saya manggil 99, "Hai sayang, how are you? What you looking for?" Mami tak konten sebentar. Terus saya manggil 99, banyak ada polisi datang, terus ada video dan yang lain-lain semuanya ada. Terus saya urus jam tengah malam itu ke rumah sakit. Oke, dia dapat kamar dan yang lain-lain. Oke, saya pulang. Itu nggak tidur lagi. Oke, berhari-hari nggak tidur lah. Yang sakit bukan cuma satu, yang sakit 3. Oke, jadi aku nggak konsentrasi lah karena kecapean, tidur kurang, ngurusin ini kurang. Akhirnya tak buat satu video aja karena saya capek, nggak punya waktu. Akhirnya ke rumah sakit, besok paginya barang-barangnya tak anterin. Terus karena saya sibuk, saya minta tolong temanku tolong anterin. Oke, dianterin. Terus dari situ laporan ke sana kemari. Sudah saya bilang, Mbak, tak telepon, setelah ada telepon, Mbak baik-baik istirahat ya. Sudah ditangani dokter. Saya nggak mati kan, Mem. Saya sehat-sehat aja kan, Mem. Saya ini pokoknya ndeleming lah. Ndeleming. Nggak bisa diajak komunikasi. Tapi saya sudah komunikasi sama keluarganya, saya sudah komunikasi, terus saya juga telepon majikannya ngasih tahu karena dari rumah dia kok sebegini, apa ada apa gitu. Terus karena kondisi majikan bukan nggak mau tahu ya, masih telepon, masih tanya what happen gitu, sebenarnya masih baik karena sudah putus kontrak. Terus habis itu teman-teman, setelah itu hari kedua, sekarang hari ketiga. Hari pertama Jumat pagi sudah disambangi. Sabtu saya nggak bisa nyambangi karena ada kegiatan full seharian sampai malam. Terus Minggu saya ada kegiatan pun tak sambangi. Itu katanya saya nggak tanggung jawab, katanya saya nggak ngurusi, katanya ini, katanya itu. Dan dia selalu mempertanyakan berapa biaya pengobatannya, berapa ini, berapa itu, berapa ini, berapa itu, los. Terus nggak siang nggak malam, los telepon tang-ting. Itu pun mental saya terganggu, emosi saya terganggu. Terus oke lah, saya jelasin pun nggak pernah dipakai, saya ngomong apapun juga nggak bisa dimengerti. Anyway, terus akhirnya kemarin saya dari rumah sakit itu, anak-anak pada posting, Mem, ting, teleponku sibuk, aku belum ini karena masih di kendaraan. Terus tak buka, oh dia bikin konten sama Miss Uni, di konten mau backlist agentnya, backlist PT-nya, backlist majikannya. Wes aku sih diem aja, aku sih harus menenangkan diri. Terus paginya, tadi pagi hari ini jam 9 saya ngadep KJRI karena saya nggak mau melebar kemana-mana. Kondisinya ini nggak mau melebar kemana-mana, saya harus memberi keterangan tentang anak ini karena sudah viral. Saya takutnya nanti ada salah paham, terus saya dianggap tidak bertanggung jawab. Saya sama agent saya datang ke KJRI menjelaskan dan bentuk tanggung jawab saya apa. Saya dari kapan itu semua percakapan nggak ada hentinya, jadi bukan saya nggak ngurusin ya guys. Terus saya tahu Pak ngocengkan video. Terus setelah itu hari ini akhirnya setelah dari KJRI saya berusaha untuk klarifikasi ke Miss Uni, tapi nggak puas hati aku. Klarifikasi bahwa anak ini gini-gini, saya udah ngadep KJRI, kondisinya gini gitu. Tapi aku nggak puas hati karena dorongan dari anak-anakku semua, Mem harus klarifikasi, Mem jangan nggak klarifikasi, nanti Mem dikiranya Mem salah gitu ya kan. Terus enek sing ngelokne aku anjing menggonggong, enek sing ngelokne aku agen sampah, enek sing ngelokne aku PT sampah. Terus
aku dilok-lok nih anak sakit pesta-pesta. Perkara aku pesta ya, perkara aku tumpengan itu udah 2 minggu yang lalu. Aku berpikir karena kita pindahan itu udah 3 minggu yang lalu. Ini hampir sebulan. Jadi nggak ada hubungannya. Dan nggak perlu juga tak jelaskan di sini. Saya hanya menjelaskan kronologinya tentang Rini. Terus keluarganya semuanya mempertanyakan berapa teman-teman tak ceritani. Ini final untuk dipahami. Rini itu masuk rumah sakit sampai sekarang hasilnya belum ada karena masuknya hari Jumat. Ya, Jumat itu dokter ada telepon saya. Nita, ini kejadiannya gimana? Saya ngasih kronologinya gini dok. Oke, terus gimana dok ini? Oh iya, diobservasi dulu. Terus harus harus periksa darah dulu. Oke dokter. Jadi hasilnya 2-3 hari ke depan ya. Oke. Terus itu kan Jumat, Sabtu, Minggu kan Minggu. Terus hari ini juga belum ada hasil. Terus jadi teman-teman, anak itu belum ada hasilnya, terus juga belum tahu masalah biayanya. Tapi yang pasti kita sama-sama tahu, kita kalau sudah keluar dari majikan, KTP sudah nggak aktif, visanya sudah mati, otomatis tidak punya fasilitas asuransi dan sudah tidak punya majikan ya. Tapi itu pun saya tidak ngomong apa-apa. Saya ngomong sudahlah sayang, kamu sembuh dulu, sehat dulu, nggak usah ngomongin biaya, nggak usah ngomongin apapun. Tugasmu itu tidur. Wes, aku sampai emosi, tugasmu tidur. Oke, panggah 1001 kali saya ngomong, tetap aja mem saya ini saya itu, wis panggah biaya, terus keluarganya juga biaya. Saya bilang belum tahu, itu biasanya 100 atau 180 per hari. Tapi dari kata-kata YouTuber terkenal Hong Kong 5.000. Terus anyway lah, saya nggak berusaha memprovokasi tentang hal itu ya. Ini tujuan saya untuk memperjelas keadaan itu karena biar tidak meresahkan gitu ya. Oke lah Mkoy, Anda sebagai YouTuber nggak apa-apa, konten itu nggak apa-apa, tapi jangan meresahkan, jangan menjatuhkan, jangan melukai perasaan orang. Kan yang dilihat kan nggak hanya sayanya saja, orang tua mereka lah, yang keluarga mereka di Indonesia kan lebih ngedrop dengan keadaanmu, dengan kata-katamu, dengan ini-inimu. Aku nggak apa-apa, aku udah terbiasa dihujat, aku juga YouTuber ya, kan aku juga konten Facebook dan yang lain-lain. Tapi kan ada mental anak sakit yang harusnya itu dipikir supaya sembuh itu bagaimana kan gitu. Kan nggak begitu caranya tuh. Terus akhirnya aku muntap, aku didorong semua, mem, ayo mem. Ya wis, akhirnya anaknya tak video, apa kamu nggak tak urusin? Apa kamu nggak tak reken? Terus yang masukin kamu rumah sakit siapa? Yang ngurusin kamu tengah malam siapa? Terus kesannya aku nggak tanggung jawab, jadi kan aku getem terus akhirnya ya sudah marah. Dan ini sumbernya dari mana? Ini sumbernya dari teman-temannya yang toksik itu. Teman-temannya yang toksik, yang ngomporin dia, yang lapor kepada YouTuber terkenal Hong Kong. Nggak masalah aku, tapi tolong kamu mengenal saya ya, temennya Rini. Kamu mengenal saya, kamu boleh tanya sama saya. Kamu boleh datang ke sini tanya kronologinya seperti apa. Saya kan nggak mungkin mengumbar kronologi tentang kejadian anakku lewat media sosial atau saya WA ke kamu. Kalau kamu mau tahu, semua ada di dalam telepon saya. Biar paham gitu. Jangan hanya sepenggal saja dan ngompori temennya sakit, bukannya malah dikasih support supaya sembuh. Itu cuma omong doang, ngomporin ke sana kemari, lapor ke sana kemari, suruh backlist sana kemari, backlist ke sana sini. Memang Anda siapa? Gitu. Orang backlist itu tidak serta-merta kesalahannya apa, kan gitu. Kan harus dicek juga berdasarkan bukti. Memang KJRI mbahmu yang mau backlist siapa saja. Ya kan? Paham kan? Wes, panas ceritanya, emosi. Oke teman-teman, itu ceritanya. Jadi hari ini saya sudah ngajak KJRI menjelaskan kondisi anak ini seperti ini, dan saya juga menjelaskan saya bertanggung jawab atas apapun yang terjadi. Tapi untuk diketahui bahwa saya sudah mengerjakan tugas dan kewajiban saya bersama agen saya sebagai PT-nya juga, saya sudah ngomong sejelas-jelasnya gitu, dan sudah setelah itu baru saya klarifikasi gitu ya. Saya akan ngomong tepat pada waktunya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah support saya, terima kasih yang sudah komen-komen positif untuk saya, itu masukan untuk saya. Terima kasih, saya jadi belajar lebih baik ini. Sebaik-baiknya saya masih tidak baik bagi orang lain, ya sudah, gak apa-apa. Oke, terima kasih.
Ya, wes, thank you teman-teman. Ini nanti tak upload di YouTube. Teman-teman nanti view di YouTube. Jangan lupa subscribe ya. Thank you semuanya. Bye bye. Assalamualaikum. Bye.